buatlah hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka bisa paham perkataanku, dan jadikanlah pembantu bagiku Harun sebagai pembantuku sehingga dia menguatkan aku. Jadi dia berdoa dengan banyak doa. Karena takut menghadapi Firaun tidak mudah. Musa kenal betul siapa Firaun. Firaun orangnya karismatik, pandai ngomong, cerdasnya luar biasa. Sampai dia bilang dia Tuhan, orang juga percaya. Kita cerdas atau tidak? Entah dia terlalu cerdas atau rakyat terlalu bahlul. Tapi ininya dia cerdas. Dan Musa tahu siapa Firaun, tidak sembarang. Makanya kalau kita baca surat Asy-Syu'ara, diskusi antara Musa dengan Firaun menunjukkan Firaun memang hebat ngomong. Pandai ngomong. Pandai ngomong. Nanti ada saat insyaallah kita bahas. Tapi intinya Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Ke Mesir karena rindu ke Mesir. Bertemu dengan ibunya, dengan saudaranya, ya di sana ada Nabi Harun, ada kakak perempuannya, ada ibunya. Ternyata di tengah perjalanan dari kejauhan dia melihat cahaya. Kemudian dia pun ke sana untuk mengambil api, suluh api. Dia pikir ada api dalam rangka untuk memberi kehangatan kepada istrinya. Kita lanjutkan, Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin." Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam." Ya. Ternyata ketika sampai di sana, Nabi Musa mendengar suara. Ternyata suara tersebut adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Dalam ayat ini Allah berkata, "Inni anallahu rabbul alamin." Sungguhnya aku adalah Allah, pencipta dan penguasa alam semesta. Allah mengatakan inilah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul ketika di Bukit Tursina tersebut. Dan ini ada kemiripan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi tidak pernah menduga bahwasanya dia diangkat akan menjadi seorang Rasul. Dia pergi ke Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril, kemudian menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Dan Nabi Musa alaihissalam pun tidak pernah menduga bahwasanya dia akan diangkat menjadi seorang Rasul dan akan diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan di sini digunakan di mana Allah berkata langsung, dan Allah mengatakan nudia, diserukan, nudia, diserukan. Dan kita tahu nida, seruan itu pasti suara, ya. Tidaklah disebut seruan kecuali pakai apa? Pakai suara. Dan ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dan inilah pendapat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Sunnah, bahwasanya dia bertanya kepada Imam Ahmad, apakah Allah berbicara dengan suara? Maka Imam Ahmad berkata, iya. Dan yang mengingkari adalah Jahmiyah. Menurut Jahmiyah, bahwasanya Allah tidak mungkin berbicara dengan suara, karena kalau berbicara dengan suara berarti mirip dengan manusia. Ini adalah syubhat yang ngawur, hanya menggunakan akal, sehingga mengatakan kalau Allah berbicara, manusia juga berbicara, berarti Allah sama dengan makhluk. Ini tentu tidak benar, karena suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Sebagaimana wujud Allah tidak sama dengan wujud makhluk, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk, kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk. Ya. Maka jangan hanya sekedar sama-sama bersuara kemudian mengatakan sama dengan makhluk lantas Allah
katakan tidak bersuara. Dan ini adalah penyimpangan yang besar yang dimiliki oleh orang Jahmiyah, kemudian diwarisi oleh Mu'tazilah dan diwarisi oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Akibatnya mereka punya akidah namanya al-kalamu nafsi, bahasa jiwa. Bahwasanya Allah itu berbicara tanpa suara, tapi Allah berbicara dengan bahasa jiwa. Bahasa jiwa itu bahasa seperti, mohon maaf, seperti orang bisu yang tidak bisa berbicara tapi ada makna-makna dalam dirinya. Makna-makna dalam dirinya yang tidak dia ungkapkan dengan lisannya karena dia tidak bisa berbicara. Nah, kata mereka Allah pun demikian. Allah tidak pernah berbicara, tetapi yang dimaksud Musa memahami, Muhammad memahami, dan nabi-nabi hanya memahami, tidak pernah mendengar Allah berbicara. Nah, akhirnya mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Karena Allah tidak pernah berbicara dengan apa yang dalam Al-Quran ini semua. Ya, ini hanyalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah atau hikayat dari bahasa jiwa Allah, dan tentunya adalah penyimpangan sebagaimana saya sering jelaskan dalam buku-buku akidah. Akibatnya orang-orang liberal mengatakan Al-Quran bukan bahasa Allah tanpa suara, tanpa huruf, bahasa Allah bahasa jiwa, adapun Al-Quran adalah karangan Muhammad, kata orang-orang liberal yang ada di tanah air. Yang sebagaimana saya jelaskan dalam disertasi saya, mereka mengatakan Al-Quran ini hanyalah karangan Muhammad, adapun bahasa jiwa Allah tanpa suara, tanpa huruf. Kalau karangan Muhammad Al-Quran, maka kita jangan tekstual, kita perlu mencari intisarinya, kemudian kita memahami secara non tekstual dengan tafsir hermeneutika, kemudian kita otak-atik, maka kita rubah hukum-hukum yang disampaikan dalam Al-Quran yang zahirnya susah, itu hanya relevan untuk zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kita harus rubah dengan hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman kita. Akibatnya apa? Akibatnya homoseksual halal, akibatnya wanita tidak harus berjilbab, akibatnya semua agama masuk surga, akibatnya bukan cuma laki-laki yang boleh mencerai, perempuan juga boleh cerai suaminya. Ini sangat berbahaya. Kalau perempuan boleh cerai suaminya, dia cerai suaminya sehari 3 kali. Kemudian akibatnya bukan cuma perempuan yang punya masa iddah, perempuan juga, laki-laki juga harus, kalau dicerai sama istrinya harus punya masa iddah. Ini ngawur plus ngawur derajat, ngawur kuadrat ya. Ini semua berangkat dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara. Tentu ini kesempurnaan, justru sebaliknya Allah Maha berbicara dengan bahasa yang dia sukai, berbicara dengan topik yang dia sukai, berbicara dengan siapa saja yang dia sukai. Tolong dimatikan. Dengan berbicara dengan bahasa yang dia sukai, itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Oleh karena Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad menyebutkan tentang perbedaan suara Allah dengan suara makhluk dalam satu hadis, "Innallaha idza arada bil wahyi idza takallama bil wahyi." Allah Subhanahu wa taala jika idza arada amran takallama bil wahyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah ingin menyampaikan suatu perkara, Allah berbicara dengan wahyu. Maka ketika Allah berbicara, malaikat ketakutan ya, sampai mereka pingsan. Yang fudhuhum dzalik. Mereka seperti mendengar suara rantai yang ditarik di atas batu licin, itu sangat keras sehingga mereka pun pingsan. Maka Imam Bukhari berkata, lihatlah, kalau malaikat berbicara dengan malaikat, mendengar suara malaikat satu dengan yang lainnya mereka biasa saja. Demikian juga kalau mendengar suara manusia, apalagi tidak mengapa. Tapi ketika malaikat mendengar suara Allah, maka mereka bisa pingsan. Ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluknya. Kemudian juga dalam hadis yang tentang hari kiamat, Imam Bukhari juga menyebutkan hadis tentang hari kiamat. Maka Allah berbicara pada hari kiamat, bisautin yasma'u man ba'ud kama yasma'u man qarub. Allah berbicara pada hari kiamat dengan suara yang jauh maupun dekat, dengarnya sama saja. Berbeda dengan suara manusia semakin jauh semakin kecil, semakin tidak terdengar. Allah Subhanahu wa taala berbicara suara dekat jauh, dengarnya sama saja. Dan terlalu banyak dalil Allah berbicara dengan Adam, wahai Adam, Allah Nabi Musa, wahai Nuh. Banyak sekali dalil. Nanti hari kiamat Allah menyidang hamba dengan berbicara dengan hamba tersebut. Kata mereka Allah tidak bisa berbicara. Ini semua hanyalah logika yang mereka pakai untuk mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama. Kita terima zahir Al-Quran, semua sifat-sifat Allah kita terima, kita imani, namun kita bilang sifat Allah tidak seperti sifat apa? Manusia. Makanya kita pakai maha. Allah kuat atau tidak? Kuat. Kita bilang Allah
kuat. Agar kita tahu kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan kita. Allah indah, manusia juga indah, makhluk juga indah, tapi kita bilang Allah Maha Indah. Ilmu, manusia juga punya, saya juga punya ilmu, tapi Allah Maha berilmu. Sama. Dan Allah punya zat, kita punya zat, tapi zat Allah Maha suci, Maha mulia. Di antaranya Allah berbicara, ya. Tapi Allah Maha berbicara. Makanya dikatakan nudia, diserukan kepadanya. Dan nida, seruan itu pasti suara. Itu pasti apa? Suara. Tapi makanya Nabi Musa spesial. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicara. Dan tidak semua nabi diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, minhum minhum man kallamallah. Tilka ar-rusul faddalna ba'dhum ala ba'd, minhum man kallamallah. Itulah mereka para rasul, kami muliakan satu di atas yang lainnya. Jadi rasul tidak satu derajat, bertingkat-tingkat. Kata Allah, di antara sisi mereka diangkat derajatnya, minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak langsung berbicara oleh siapa? Allah. Tidak semua diajak berbicara langsung. Sebagian hanya melalui Jibril alaihissalam, sebagian mungkin wahyu melalui hati, tidak langsung diajak berbicara oleh Allah. Maka Nabi Musa spesial, maka dia diberi gelar Kalimullah. Kalimullah yaitu diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi-nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah, di antara Nabi Musa alaihissalam, di antara Nabi Muhammad ketika Mi'raj, ketika Isra apa? Mi'raj, dan di antara Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Ini di antara 3 nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi spesial karena mereka diajak bicara langsung oleh Allah. Kalau ternyata Allah tidak bisa berbicara dengan suara, hanya sekedar memahamkan, maka semua nabi sama. Ya tidak? Paham tidak? Paham atau tidak? Kalau Allah tidak berbicara langsung, maka tidak perlu ada pembedaan satu nabi dengan yang lainnya. Nabi Musa spesial karena diajak berbicara langsung oleh Allah. Kalimullah, diberi gelar Kalimullah, itu diajak berbicara langsung oleh Allah. Demikian Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, Nabi langsung ketemu Allah tanpa Jibril. Langsung Allah berbicara dengan Nabi SAW. Apa yang Allah berbicara kepada Nabi Musa? Allah mengatakan, Inni anallahu rabbul alamin. Sungguhnya aku adalah Allah, yaitu yang tidak berhak disembah kecuali aku. Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa secara singkat, ya tentu kisah pertemuan Nabi Musa dengan Allah datang dalam banyak surat. Dalam surat Toha di antaranya dalam surat Al-Qasas. Kata Allah, an alqi asaka, lemparkanlah tongkatmu. Dalam surat Toha Allah ajak bicara, wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Ya Musa lagi pegang tongkat. Saya tadi malam dengar ada yang bilang ada yang menemukan tongkat Nabi Musa. Tingginya 15 meter, kata 30 meter enggak tahu. 15 meter buat apa Nabi Musa bawa tongkat, ngurus kambing pakai tongkat 15 meter buat apa? Banyak zaman sekarang orang gedabrus banyak ya. An alqi asak. Jadi Allah bertanya, apa di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjelaskan, qala hiya asaya atawakka 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Ini tongkatku, aku bertelekan kalau berjalan dengannya. Bertelekan kan membantu untuk jalan. Kalau 15 meter malah susah. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan aku carikan untuk menggembala kambingku, untuk carikan makanan buat mereka. Wa li fiha ma'arib ukhra. Dan aku punya keperluan yang lain dengan tongkat tersebut. Jadi Allah ingin meyakinkan itu tongkatmu benar-benar tongkatmu, tongkat yang selama Nabi Musa bikin, Nabi Musa bawa, tongkat biasa, bukan tongkat aneh, karena yang bikin tongkat tersebut siapa? Nabi Musa. Dan Nabi sudah gunakan bertahun-tahun tongkat tersebut. Dia benar-benar tongkat asli, bukan tongkat ajaib. Yang dipegang oleh Nabi Musa, tongkat benar-benar tongkat asli yang dia bikin sendiri, yang dia gunakan, dan bukan tongkat ajaib yang dia gunakan untuk berbagai macam keperluan, untuk gembala kambing, untuk bertelekan, untuk keperluan yang banyak. Setelah Allah berkata, untuk Allah pastikan itu tongkatmu kan, bukan tongkat lain. Iya, ini tongkat saya. Kemudian Allah suruh dia lempar. Wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu. Nabi Musa pun lempar tongkat. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yu'aqib. Ketika dilemparkan, tiba-tiba tongkatnya bergerak jadi ular. Jan itu adalah ular yang geraknya cepat, ular kecil. Ular kecil yang geraknya cepat. Dalam ayat yang lain,
Kata Allah, fa idza hiya thu'banun mubin, maka jadilah dia ular yang besar. Jadi dalam sebagian ayat disifati thu'ban itu ular besar, di dalam ayat ini disebutkan jan itu ulat yang lincah, dan kita tahu namanya ulat yang lincah biasanya ulat kecil. Kalau ulat besar, bos pelan-pelan jalannya. Pelan, ulat pelan-pelan. Enggak ada enggak ada, paling pelan. Dia karena berat. Tapi ularnya Nabi Musa ini luar biasa. Dia besar dan dia lincah. Dia besar dan dia geraknya sangat lincah. Sangat lincah. Karena sangat lincah Nabi Musa takut. Padahal kita tahu Nabi Musa orang sangat jago. Orang sangat jagoan, pemberani, mukul orang sekali mukul langsung mati. Sini Pak, sini Pak. Maju. Tapi lihat ular yang tidak wajar, yang tidak biasa, maka ketakutan. Karena ular ini besar, mulutnya kalau buka sangat gede, tapi geraknya lincah seperti ular kecil. Maka Nabi Musa kabur, walla mudbiran. Jadi langsung dia lihat ular, langsung dia balik, dia kabur. Bukan mundur bertahap, tidak. Langsung balik, langsung kabur. Karena saking takutnya. Walam yu'aqib, dan tidak noleh sama sekali. Tidak, gini enggak. Itu kan masih takut-takutnya langsung kabur. Enggak ada balik-balik belakang. Saking apa? Ngerinya. Dan itu biasa. Ya. Ini namanya khauf tabi'i, takut. Para Rasul juga mengalami ketakutan, takut yang wajar. Nabi Musa lari dari Mesir, kenapa? Khaifan yataraqqab, takut dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka dia kabur. Sekarang lihat ular juga dia takut. Ini takut yang wajar. Siapa yang lihat ular tidak takut? Manusiawi, ya. Jangan bilang hanya takut, tidak boleh takut, hanya takut kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud, ya. Takut sama kejahatan, takut sama hewan, takut sama ular, itu suatu yang wajar. Ya. Yang dimaksud takut yang tidak boleh itu takut kalau tidak pergi ke kuburan nanti kualat, nanti kena ini, takut sama nanti takut tidak sehingga tidak dapat rezeki. Ini takut tidak boleh seperti ini. Yang begini hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan al-khaufu sir. Khaufu sir itu takut kualat kalau bahasa kita. Seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka berkata kepada Nabi Hud, "Inna qulu illa taraka ba'dhu alihatina bisu." Wahai Hud, menurut kami kau akan terkena keburukan dari Tuhan-Tuhan kami. Itu kau akan kualat. Itu takut seperti itu syirik. Seperti seorang kemudian melewati sebuah berhala, kemudian kalau dia tidak kasih sesembahan dia takut. Itu takut syirik seperti itu. Takut syirik. Kalau lewat berhala dia harus salam. "Ya Om, lewat Om." Nah, ini syirik. Atau lewat berhala bel dulu. Tet tet tet. Itu apa? Syirik. Kenapa? Kalau tidak bel dia takut. Dia takut kualat. Kita kan sudah diajarin, tinggal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Banyak doa yang bisa kita baca. Bisa baca ayat kursi. Ini takut. Dulu orang-orang Arab jahiliyah dari Yaman, kalau mereka singgah di suatu tempat, maka pemimpin kabilah berkata, "A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Dia berkata, aku berlindung kepada bosnya jin dari gangguan anak buahnya. Dan akhirnya dia tidak diganggu, benar. Karena dia berlindung kepada bos jin. Jin jadi besar kepala, karena jin tersebut suruh anak buahnya, jangan ganggu dia, jangan ganggu ini, karena mereka telah berlindung kepadaku. Ini syirik. Allah berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sungguh ada sekelompok lelaki minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin tambah kekufuran mereka. Maka ini namanya takut seperti ini, namanya khauf sir, takut yang takut kualat, takut celaka, takut tidak dapat rezeki. Ini yang namanya syirik. Ini namanya syirik. Saya pernah naik mobil sama orang badan tegar, kekar. Kemudian pas lewat satu lembah dia bebel terus, tet tet tet. Orang malam-malam tidur, tet tet. Dia takut kalau nggak ngebel, takut celaka. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Makanya saya cerita, saya ada kawan orang sunnah jenggot panjang itu bawa taksi terus penumpangnya musyrik. Ketika lewat berhala, kata penumpangnya, tolong bel itu berhala. Kata teman kita yang salafi, enggak lah, bel, saya musyrik, enggak mau bel. Kata temannya, harus bel. Jadi sering ribut. Yang musyrik harus bel supaya tidak kualat,
Yang Salafi ngebel kualat. ngebel, enggak mau ribut, enggak mau. Akhirnya dia enggak mau ngebel teman saya. Akhirnya si musyrik tadi buka jendela, kemudian dia pipit katanya. Takut kualat. Nah, ini namanya khauf sir. Ini yang tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Adapun takut ular, takut singa, takut macan itu perkara yang wajar. Takut dibunuh orang, takut orang jahat, tidak suatu sebab depan mata. Depan mata, maka ini takut yang tidak mengapa. Karena saya pernah hadir suatu ceramah, dia bilang tidak boleh takut sama macan, harus takut sama kepada Allah. Tidak boleh takut sama singa. Waduh. Ini yang bertauhid cuma Tarsan kalau begini. Jadi yang dimaksud tidak boleh takut maksudnya takut seperti tadi. Takut kualat, ini syirik. Atau takut yang akhirnya mengalahkan perintah Allah, seperti takut jihad, maka ini mungkin tidak syirik tapi haram. Tapi apa? Haram. Tidak boleh. Tapi yang syirik itu al-khaufu sirri, takut kualat, seperti yang disampaikan oleh kaum Ad kepada Nabi Hud. Karena Nabi Hud tidak mau menyembah berhala-berhala mereka, maka mereka ancam, hati-hati Hud. Kalau kau tidak syirik, maka kau akan terkena kemudaratan dari Tuhan-Tuhan kami. Makanya kalau ada orang datang ke zaman sekarang, kalau tidak ke kuburan nanti kota kita celaka, syirik. Seperti yang disampaikan oleh sebagian kiai mereka, ini kota kita yang jaga adalah wali fulan, kuburan wali fulan. Yang jaga Allah, bukan kuburan itu. Kuburan itu nggak bisa apa-apa. Dia aja nggak bisa jaga dirinya sendiri. Nggak bisa jaga dirinya sendiri, gimana mau jaga suatu kota? Dia aja nggak bisa jaga dirinya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak bisa menguasai diriku kemanfaatan mudaratan. Nabi suruh ucapkan demikian. Nabi saya tidak bisa menguasai kemudaratan maupun manfaat untuk dirinya. Makanya Rasulullah SAW terluka ketika perang Uhud. Ini gimana? Mayat mau jaga kota. Sampai ketika musim corona kemarin sampai ada yang bawa foto kiainya. Kalau mau selamat pasang ini, enggak usah pakai obat-obat, sudah pasang ini foto kiai di rumah, insya Allah selamat dari corona. Wong kiainya aja waktu sakit berobat mati akhirnya. Nah iya, kiainya saja berobat, terkenal ceritanya, dia sakit, badannya berubah warna, berobat mati. Terus dia sudah mati, sekarang sudah bilang menghalangi corona, syirik. Ini masih tersebar di daerah kita, di kampung-kampung kita. Luar biasa orang sufi ekstrim ini ya. Ngajarin syirik pada umatnya. Ngajarin untuk bertawakal bukan kepada Allah tapi pada kiainya, yang kiainya saja tidak bisa berbuat apa-apa. Bikin cerita-cerita macam-macam supaya orang bukan bersandar kepada Allah, bersandar kepada kuburan. Ngajarin syirik. Maka saya berharap ulama-ulama di tanah air memperingatkan hal tersebut. Ini sudah di luar kewajaran ya. Bukan masalah khilafiyah lagi, ini masalah syirik tauhid. Jadi kalau takut sama ular ya wajar. Nabi Musa ya takut sama ular. Ularnya gede, sudah geraknya cepat. Kita jangankan teriak ular, ternyata bukan ular. Ular aja takut, apalagi apa? Ular, wajar lah. Ngeri. Kita dibuat secara jibilli, secara fitrah takut sama hewan-hewan yang mengerikan ya. Maka Nabi Musa pun wala mudbirun walam yuaqib, maka dia pun kabur, tidak balik, tidak noleh sama sekali, kabur. Jadi lihat ular langsung balik, tidak tengok sama sekali. Maka Allah panggil, "Ya Musa." Siapa yang panggil? Allah. Musa dengar enggak? Dengar. Bukan cuma suara, Musa dengar. Musa dengar. "Ya Musa aqbil wala takhaf." Wahai Musa, balik, jangan takut. Innaka minal aminin, kau termasuk orang-orang yang aman. Tenang, bukan cuma engkau saja, sudah ada orang-orang yang saya amankan sebelumnya. Sekarang kau sudah aman. Jadi beda kalau Allah mengatakan kau telah aman, tapi ini berarti Nabi Musa sendiri. Tapi kalau Allah mengatakan kau termasuk orang-orang yang sudah aku amankan. Lebih nyaman mana? Lebih ini, bahwasanya sebelum engkau juga sudah ada orang-orang yang aku sudah bikin apa? Aman. Innaka minal aminin. Kau termasuk orang-orang yang telah aku beri keamanan kepada mereka. Balik. Maka Nabi Musa pun balik. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Khudhha wa la takhaf." Ambil. Itu ular, ambil lagi jadi tongkat, ngeri ya. Jadi tongkat lagi.
Kata Allah, sanu'idu hasiratahal ula. Saya akan ulangi lagi nanti seperti itu. Ini diantara cara agar Musa berani nanti berhadapan dengan Fir'aun. Karena kalau Nabi Musa tidak dilatih dulu, tidak di briefing dulu, bahaya. Lempar tongkat, keluar ular, dia kabur sendiri. Nanti Fir'aun ketawa, ya Musa. Makanya latihan dulu biar dia tidak apa? Tidak takut. Semuanya perlu persiapan. Semuanya perlu apa? Persiapan. Kemudian Allah tunjukkan mukjizat yang kedua. Usluk yadaka fi jaybika takhruju baydha'a min ghairi su'in. Masukkanlah tanganmu ke dalam jaib. Jaib itu ini. Kalau baju dulu kan ada lubangnya sini. Ini namanya jaib. Lubang untuk masuk kepala kalau pakai apa? Pakai baju. Jadi maksudnya masukkan tanganmu ke dalam badanmu begini. Ya. Usluk yadaka fi jaybika. Kalau kau masukkan tanganmu dalam kantong kepala, apa namanya ini? Kerahmu. Terus kau keluarkan, maka akan bercahaya seperti cahaya rembulan, qit'atur minal qamar. Kata sebagian salaf seperti cahaya rembulan, bercahaya. Min ghairi su'in, namun bukan karena sakit. Bukan karena kena penyakit baros atau kena penyakit panu, bukan. Tapi putihnya putih lain, putih bercahaya. Maka ini diantara dalil bahwasanya kulit Nabi Musa bukan kulit berwarna putih, ya. Bukan kulit berwarna putih, tapi coklat, warna coklat. Ya. Kulit Nabi Musa bukan berwarna putih, sehingga diantara mukjizat Nabi Musa, kalau dia keluar tangannya jadi putih bercahaya. Tapi bukan karena penyakit baros. Subhanallah, ribuan tahun yang lalu sebelum Thomas Alva Edison menemukan bolam lampu, Nabi Musa sudah mengeluarkan tangannya seperti ada lampu yang keluar dari tangannya, mukjizat. Kemudian kata Allah, "Wadmum ilaika janahak minar rahbi." Dan gabungkanlah kepadamu janah, maksudnya tanganmu, karena kalau kau rasa takut, kumpulkan tanganmu, ya. Dalam ayat yang wadmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a. Kumpulkanlah tanganmu kepada sayapmu. Dalam ayat ini sayapmu ke tanganmu. Jadi maksudnya kata para ulama, masukkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu. Jadi begini. Masukkan dalam baju. Ya, kalau kau takut begini, ya. Sampai sebagian ulama di antara Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang mencoba kalau rasa takut dia lakukan seperti Nabi Musa, insya Allah rasa takutnya apa? Hilang. Jadi masuk begini. Masukkan. Karena ini di antara cara, karena kemungkinan Nabi Musa akan menghadapi banyak hal. Kalau kau pun nanti takut, lakukan demikian, maka takut itu akan apa? Hilang. Ya, karena Nabi Musa takut sama Fir'aun, makanya dia kabur. Kabur dari Mesir ke Madian ratusan kilo. Kabur. Karena Fir'aun, dia kenal betul siapa Fir'aun. Dia dulu anak angkatnya siapa? Fir'aun. Fir'aun kalau bilang bunuh. Semua orang takut sama Fir'aun. Kata Allah, "Fadzanika burhanani min rabbik ila fir'auna wa mala'ihi." Itulah dua mukjizat dari Rabbmu yang aku utus kepadamu untuk bawa ke Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya adalah kaum-kaum yang fasik, orang-orang yang fasik, yang suka melakukan kemaksiatan, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, cenderung untuk melanggar dan membangkang. Berarti Nabi Musa diutus untuk berdakwah, ya enggak? Nabi Musa diutus berdakwah. Inilah Nabi Musa diangkat menjadi seorang rasul. Dia tidak pernah rencana untuk jadi seorang rasul, dia tidak pernah berpikir akan menjadi seorang apa? Rasul. Tapi Allah angkat dia. Sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika dipanggil pergi ke Hira, tahu-tahu jadi diangkat jadi rasul dengan turunnya malaikat Jibril alaihissalam. Dan sebagai Nabi Muhammad ada rasa takut. Rasulullah ketika turun dari Gua Hira dia ketakutan. Dia mengatakan, "Laqad khashitu ala nafsi." Sungguh saya khawatir suatu menimpa diriku. Nabi Musa juga takut ketika lihat diutus ke Firaun, dia takut. Dia takut karena Firaun hebat, ya. Jadi ketakutan yang wajar. Maka dia berkata, "Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun." Maka dia minta uzur. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sungguhnya aku pernah membunuh salah seorang dari mereka. 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu saya pernah bunuh seorang, makanya saya kabur dari Mesir ke Madian. Fa akhafu ay yaqtulun, dan aku khawatir mereka membunuhku."
Karena saya buronan sejak 10 tahun. Aku khawatir mereka membunuhku. Ini ketakutan wajar atau tidak? Wajar. Fir'aun punya bala dan mereka menyembah Fir'aun, mereka takut kepada Fir'aun. Fir'aun tinggal suruh, maka Musa dibunuh. Tapi Nabi Musa menyampaikan uzur ini bukan dalam rangka untuk tidak mau diutus, tapi dia ingin minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau orang baca ayat ini, Nabi Musa berkata, Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Ya Rabbku, kau suruh aku ke Firaun. Sementara aku ini kabur dari Firaun, sekarang suruh mana ke Firaun? Aku ini jadi buronan Firaun. Makanya aku pergi ke Madian, sembunyi-sembunyi, kawin di sana. Ini saya mau pulang ke Mesir diam-diam. Ini malah suruh nemui siapa? Firaun. Ibaratnya menemui kepala polisi sementara dia buronan. Repot. Makanya dia bilang, ya Allah, saya punya kesalahan dan mereka sedang ingin membunuh saya. Kalau saya ke sana saya akan dibunuh. Mungkin dipahami oleh orang baca ayat ini bahwasanya Musa tidak mau diutus ke Firaun. Enggak, dia bukan begitu maksudnya. Tapi dia menyampaikan hal ini agar Allah membantunya karena dia ketakutan, tapi dia tetap akan berangkat. Karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya setelah itu dia berkata, "Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana." Dan saudaraku Harun, dia lebih pintar ngomong daripada aku. Fa arsilhu ma'iya rida'an yusaddiquni. Maka utuslah dia bersamaku untuk membenarkan perkataanku. Inni akhafu ayyukadzibun. Aku khawatir mereka mendustakan aku. Jadi dia bukan mau lepas dari tugas. Ya Allah, jangan saya. Yang lain aja ya Allah. Ke Firaun enggak, yang lain aja. Enggak. Dia tetap mau berangkat, cuma dia ceritakan kondisi dia. Kondisi dia, saya bagaimana ya Allah? Mereka banyak, saya sendiri. Terus yang kedua, saya susah ngomong. Saya bukan orang yang pandai ngomong. Makanya saudara saya Harun, dia lebih pintar ngomong. Utuslah dia bersamaku. Jadi Nabi Musa tetap semangat kemana? Firaun. Cuma minta pertolongan. Maka dia sebutkan kekurangannya, ketidakmampuannya, dan memiliki permohonan agar saudaranya Harun diangkat menjadi Rasul bersamanya. Maka Allah kabulkan. Kenapa Nabi Musa ini susah ngomong? Ada yang mengatakan dia susah ngomong karena dalam riwayat, tapi riwayatnya lemah. Suatu hari Fir'aun kan sayang sama Musa. Sampai Musa diangkat menjadi anak angkatnya ketika masih kecil. Ketika lagi gendong-gendong Musa, tahu-tahu Musa tarik jenggot Fir'aun. Masih kecil. Fir'aun bilang sama Asia, ini kecil aja kurang ajar tarik-tarik jenggot saya. Saya bunuh aja. Kata Asia, jangan dulu. Coba kau tes, kasih dia korma atau bara api. Mana yang dia suka? Ternyata dikasih korma bara api, Musa pilih bara api, akhirnya lidahnya apa? Salah, ada penyakit, tidak bisa ngomong. Tapi ini riwayat lemah. Secara sanad apa? Lemah. Dan Musa zahirnya bisa bicara, cuma bukan ahli berbicara. Dia bukan ahli berbicara. Maka dia berkata, Harun lebih pandai ngomong, biar dia temani saya. Jadi juru bicaraku. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana. Dia lebih pandai berbicara daripada aku. Fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Inni akhafu ayyukadzibun. Utuslah dia sini Pak. Utuslah dia bersamaku ya. Untuk menguatkan aku dan membenarkan perkataanku. Aku khawatir mereka mendustakan aku. Maka Allah mengabulkan langsung. Dan ini dalam surat Thaha, doa Nabi Musa lebih panjang seperti doa yang sudah sering kita hafal. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, buatlah hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka bisa paham perkataanku. Dan jadikanlah pembantu bagiku Harun sebagai pembantuku sehingga dia menguatkan aku. Jadi dia berdoa dengan banyak doa. Karena takut menghadapi Fir'aun tidak mudah. Musa kenal betul siapa Fir'aun. Fir'aun orangnya karismatik, pandai ngomong, cerdasnya luar biasa. Sampai dia bilang dia Tuhan, orang juga percaya. Cerdas atau tidak? Entah dia terlalu cerdas atau rakyat terlalu bahlul. Tapi intinya dia cerdas. Dan Musa tahu siapa Fir'aun, tidak sembarang. Makanya kalau kita baca surat Asy-Syu'ara, diskusi antara Musa dengan
Fir'aun menunjukkan Fir'aun memang hebat ngomong. Pandai ngomong. Pandai ngomong. Nanti ada saat insyaallah kita bahas. Tapi intinya dia minta Musa minta alaihissalam agar Harun dijadikan juru bicara. Allah langsung kabulkan, kata Allah, qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kami akan kuatkan adudmu. Adud itu ini. Ini kalau tangan, ini ya tangan. Ini namanya kaf, ini namanya sa'id, ini namanya adud. Adud itu lengan atas, sa'id lengan bawah. Kata Allah, kami akan kuatkan lengan atasmu. Kalau orang lengan atasnya kekar, kan tangannya kuat nggak? Kuat nggak? Kalau ininya kekar, tangannya kuat nggak? Kuat. Berarti maksudnya ini kinayah, aku akan kuatkan engkau dengan saudaramu Harun. Harun lebih tua daripada Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Nabi Musa. Bi akhika, dengan saudaramu. Dan ini kata para ulama, tidak ada seorang saudara yang paling punya jasa besar kepada saudaranya, kepada kakaknya atau adiknya seperti jasa Musa kepada Harun. Kenapa? Karena Musa berdoa kepada Allah agar Harun diangkat menjadi seorang rasul dan langsung dikabulkan. Makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Sungguhnya Musa itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang menakjubkan, dia mendoakan kakaknya agar jadi rasul juga. Kita saja sebagian kita berdoa agar istri soleha, enggak soleha. Masih suka ke mall terus. Sebagian wanita mendoakan suaminya agar menjadi suami soleh, ternyata masih chattingan sama perempuan lain. Udah berdoa nangis-nangis, suaminya begitu-begitu aja. Sebagian kita doain anak kita supaya jadi ini enggak juga dikabulkan. Tapi Musa mendoakan mendoakan saudaranya, kakaknya, bukan untuk jadi orang soleh saja, untuk jadi rasul, tingkatan manusia tertinggi. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Kenapa? Wa kana indallahi wajiyah, karena Musa punya kedudukan di sisi Allah. Ketika dia minta kakaknya jadi rasul, Allah kabulkan. Maka tidak ada seorang punya hutang budi kepada saudaranya yang paling besar seperti hutang budi Harun kepada siapa? Musa. Kemudian kata Allah, wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma, dan kami akan jadikan bagi kalian berdua sultanan, kekuasaan, fala yasiluna ilaikuma, maka mereka tidak akan bisa berbuat keburukan kepada kalian berdua. Di sini Musa kan takut, nanti mereka bunuh kami bagaimana? Maka Allah katakan, wa naj'alu lakuma sultanan, kami akan berikan kalian berdua kekuatan. Kalian akan berdua pandai ngomong, kalian akan berdua terjaga. Mereka tidak akan mampu menciderai kalian berdua, tidak akan mampu menyakiti kalian berdua. Dan ini benar, subhanallah. Kemudian Musa dan Harun datang ke Fir'aun, dia dakwah sampai puluhan tahun. Kalau enggak ada yang mengatakan 40 tahun Nabi Musa bersama berdakwah di Fir'aun, sampai akhirnya Allah benamkan, tenggelamkan Fir'aun. Tes. Itu lampu ya? Iya. Tes. Tahu tes. Udah enggak kan udah. Udah ganti presiden baru, enggak ada sama tes. Nyala. Mati lampu semua. Ini tes sudah. Udah nyala lagi. Jadi Allah mengatakan wa naj'alakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma. Kami jadikan bagi kalian berdua sultan. Itu sultan itu bahasa Arab artinya kekuatan, kekuasaan. Ada yang menafsirkan maksudnya Nabi Musa akan bisa berbicara sebagaimana Harun bisa pandai berbicara. Kemudian juga mereka akan gentar kepada Musa dan Harun. Buktinya Nabi Musa setelah itu berdakwah kepada Fir'aun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada puluhan tahun lah dia bersama Fir'aun, sehingga datang mukjizat bertahap. Mukjizat ini sampai 9 mukjizat datang. Tetapi selama itu Fir'aun tidak punya niat untuk bunuh Musa. Dia tidak bisa bunuh Musa. Padahal dia punya kekuatan enggak? Padahal kan tinggal bunuh Musa selesai urusan. Selesai ribut-ribut, tapi dengan pengikutnya yang luar biasa, yang banyak, sementara Bani Israel diperbudak. Ini pimpinan para budak. Musa tidak bisa dia bunuh. Kenapa? Karena Allah memalingkan dia, sehingga tidak bisa bunuh. Ini seperti
Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya, kata Allah, Allahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia. Setelah turun ayat itu Rasulullah tidak mau dijaga, tidak perlu dijaga. Allah telah menjagaku dan tidak ada yang bisa mencelakai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tenangkan Nabi Musa, kau tidak akan celaka. Mereka tidak bakalan mampu mencelakai engkau. Maka di situ hadis mengatakan Allah memberikan kepada Firaun gentar kepada Nabi Musa. Seperti Rasulullah SAW dibantu dengan rasa gentar, kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata asyahri. Aku ditolong oleh Allah, musuhku takut kepada kedatangan kami sebulan perjalanan. Sebelum sampai mereka sudah gentar. Buktinya ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW berangkat dengan 30.000 pasukan, jalan 750 kilo untuk menyerang Romawi. Romawi mungkin pasukannya sampai 1 juta. Mereka tidak berani datang. Ketakutan. Mereka tidak berani apa? Datang. Oleh karenanya ini Allah kabulkan dan Allah menenangkan Musa, jangan khawatir, kau tidak akan bisa dibunuh, tidak akan bisa dilukai, aman. Kau akan aman. Kemudian kata Allah, bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Dengan tanda-tanda kekuasaan kami, dengan mukjizat-mukjizat dari kami, kalian berdua dan pengikut kalian akan menang. Akan mendominasi mereka. Ya. Dan benar akhirnya Firaun dan balantaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara. Ketika Musa datang menemui Firaun dan para pembesar-pembesarnya, kemudian Musa menampakkan mukjizatnya di mana ularnya, tongkatnya jadi ular, kemudian memakan ular-ular para penyihir Firaun karena terjadi duel. Kemudian apa kata mereka? Qalu ma hadza illa sihrun muftara. Ini yang dibawa oleh Musa hanyalah sihir yang dibuat-buat. Hanya sihir sebagaimana sihir-sihir yang lain. Sihir karangan, sihir yang lainnya. Dalam ayat yang lain Firaun mengatakan innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sungguhnya Musa ini adalah guru kalian yang telah mengajarkan kalian sihir. Karena penyihir Firaun kan beriman. Karena mereka tahu yang dibawa oleh Musa ini bukan sihir, buktinya tongkat jadi ular beneran, sementara tongkat mereka, ular-ularan. Ularnya Nabi Musa ular beneran, maka mereka tahu ini bukan sihir, maka mereka sujud. Ketika mereka sujud, maka Firaun langsung pandai ngomong. Dia mengatakan, innahu, dia bilang sama rakyatnya, Musa ini ternyata guru mereka. Jadi mereka ini sudah main drama aja sebenarnya. Subhanallah. Rakyatnya percaya, bahlul, percaya. Akhirnya dibunuhlah pada penyihir tersebut. Maka mereka berkata, ma hadza illa sihrun muftar. Ini sihir aja sama, ini bukan mukjizat. Mereka sihir, kau bosnya sihir, bosnya penyihir. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Dan kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini kebohongan. Ya, yang pernah mendatang dengan dakwah Nabi sebelum Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Makanya dalam surat Ghafir, salah seorang dari keluarga Fir'aun yang masuk Islam mengingatkan mereka, walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati famaziltum fi syakkin mimma ja'akum bih. Sungguh sebelum Musa telah datang Yusuf. Masih ingat enggak? Sebelum Musa telah datang siapa? Yusuf, dan dia membawa seperti apa yang dibawa oleh Musa. Tapi mereka mendustakan, kalian sekarang juga mendustakan. Jadi perkataan Firaun ini omong kosong. Dia cuma bilang, kami tidak pernah datang sebelum kami, nenek moyang kami seperti ini. Bohong. Sebelumnya sudah ada Nabi Yusuf yang juga bertempat di Mesir, meskipun dalam kerajaan Heksos, tapi sudah pernah datang ke Mesir. Maka dia mengatakan, ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini, dakwah seperti ini kepada nenek moyang kami sebelumnya. Tidak ada. Ini kebohongan. Allah berkata, wa qala Musa rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Berkata Musa membantah perkataan Firaun, Allah Rabbku lebih tahu siapa yang mendatangkan kebenaran, siapa yang membawa kebenaran. Min indihi, yang bawa kebenaran dari Allah. Ya, Musa mengatakan, Allah tahu saya ini utusannya, meskipun kau tidak akui. Wa man takunu lahu aqibatud dar.
Dan siapa yang akan mendapatkan kesudahan baik? Kesudahan baik di akhirat kelak atau di dunia ini? Siapa yang akhirnya mendapatkan kesudahan yang baik? Akibah maksudnya kesudahan. Allah lebih tahu. Innahu la yuflihudz zalimun, sungguhnya orang-orang zalim tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Jadi meskipun Fir'aun ngeyel, Musa mengatakan, terserah kau ngeyel, Allah lebih tahu siapa yang membawa kebenaran, saya atau kamu? Tentu saya. Dan Allah lebih tahu siapa yang kesudahannya pasti indah, kau atau saya? Tentu saya, kata Nabi Musa. Dan ingat, orang yang zalim tidak akan pernah beruntung. Sekarang kelihatannya hebat, kaya, berkuasa, ujungnya pasti akan binasa. Ujungnya binasa. Kalau tidak binasa di dunia, binasa di mana? Di akhirat. Akhirnya Fir'aun berkata, lihat, akhirnya kalau kita lihat tadi, Musa berdoa kepada Allah agar Harun jadi juru bicara, iya enggak? Tapi ternyata yang berbicara Musa atau Harun? Musa. Ya. Harun cuma temani doang. Dari semua ayat yang datang dalam berbagai surat, ya, surat Toha, surat Al-A'raf, surat Syu'ara, yang berbicara Musa. Musa yang berbicara kepada Fir'aun, Musa yang menasihati kaumnya, Musa yang berbicara, bukan Harun. Berarti Allah telah mengabulkan permintaannya, bahwasanya kekakuan dari lidahnya jadi hilang. Ya. Tadinya Musa tidak pede, sekarang pede. Kadang-kadang orang seperti tidak begitu maju, ternyata dia yang paling pede. Kenapa? Karena Allah telah mengabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun menekankan kepada rakyatnya. Dia berkata, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesarku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Aku Tuhan kalian. Tidak ada Allah itu enggak ada. Kemudian dia berkata, fa auqid li ya Hamanu 'ala tini. Wahai Haman, yaitu menteri koordinatornya, kepala menteri. Ya Haman, bakarlah tanah liat untukku. Faj'al li sarhan, dan buatlah bangunan bagiku yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Siapa tahu aku bisa lihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Menurutku dia termasuk para pendusta. Jadi Fir'aun ini dia mengatakan ma'alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Adapun Musa ngaku punya Tuhan, itu pasti bohong. Ayo Haman, kita cek ke atas. Kita cek, bikin bangunan tinggi, cek di langit, ada enggak Tuhannya Musa? Tapi diambil dalil oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kenapa Fir'aun mau ngecek Tuhan Musa di langit? Kenapa? Siapa yang mengabarkan Tuhannya Musa di langit? Nabi Musa tentunya. Makanya Nabi Musa ketika mengabarkan Tuhannya di langit, maka Fir'aun mau membatalkan. Dia mengatakan, saya cek dulu. Saya cek dulu. Makanya dia bilang, aku ingin lihat ke langit agar aku tahu lihat Tuhan Nabi Musa ada atau tidak, dan saya tahu dia pendusta. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya Allah di atas langit, maka dia mengikuti akidahnya Nabi Musa. Dan siapa yang menolak atau mendustakan Allah di langit, ya, mengatakan Allah tidak di atas langit, maka dia mengikuti Fir'aun. Fir'aun bikin bangunan tinggi untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, atau untuk menolak Allah di atas langit? Untuk menolak. Maka dia mengatakan, saya mau cek. Dalam ayat yang lain dia berkata, ya Hamud ibni li sarhal la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ilahi Musa. Bangunlah tempat yang tinggi, aku sampai ke pintu-pintu langit, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Menurutku dia pendusta. Taib. Haman ini disebut dalam Al-Quran beberapa kali, kalau nggak salah 6 kali. Haman. Kisah Haman. Haman ini siapa? Haman ini pemimpin para menteri. Tangan kanannya siapa? Fir'aun. Ya. Fir'aun mengambil keputusan, tapi eksekutornya siapa? Haman. Ayat ini ada 2 mukjizat Al-Quran. Yang pertama, tidak disebutkan dalam perjanjian lama, dalam Taurat, Haman di zaman Nabi Musa. Tidak ada. Sampai saya baca ada seorang, dia bilang, saya tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena kenapa Haman disebutkan dalam Al-Quran di zaman Nabi Musa, sementara di Taurat tidak disebutkan adanya Haman. Haman tidak disebutkan di zaman Nabi Musa.
Ini berarti Al-Quran salah. Al-Quran apa? Keliru. Ya, ini kalau kau yakin Taurat benar, ya, siapa bilang Taurat benar? Ya. Ya, kan kita bisa balik, ya, sama. Saya tidak beriman dengan Taurat. Kenapa tidak sebut Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad harusnya ada. Kan bisa aja. Ini bolak-balik. Tapi ada seorang profesor atau dokter namanya Maurice Bucaille dari Perancis. Dia sempat punya buku yang terjemahkan. Dia penasaran dengan Haman ini. Maka dia datang ke seorang Mesir, ahli sejarah Mesir. Mesir punya tulisan kuno namanya heligraf atau apa gitu ya. Tulisan disebut holigraf, yaitu tulisan suci. Karena tulisan tersebut ada yang mengatakan menurut mereka diajarin oleh dewa-dewa mereka dan macam-macamnya. Maka dia datang ke seorang pakar sejarah dari Mesir. Ini Maurice Bucaille cerita. Dia bertanya, tahu enggak Haman? Adakah Haman dalam sejarah Farainah, yaitu raja-raja Mesir? Kata dia, karena saya dapati ada sumber bahasa Arab, sumber kuno yang muncul sekitar abad ke-6 atau abad ke-7, ya, abad ke-7 yang menyebut tentang Haman di Mesir. Dia tidak bilang Al-Quran, karena kalau Al-Quran ini ribut. Dia bilang ada sumber manuskrip bahasa Arab kuno yang ditemukan pada abad ke-7, maksudnya apa? Al-Quran 7 Masehi. Bahwasanya ada di zaman kerajaan Firaun ada namanya Haman. Orang ini bilang, orang Mesir bilang enggak mungkin. Dia pakar sejarah Mesir, apakah orang Mesir atau orang bule saya lupa, tapi dia bilang enggak mungkin ada sejarah seperti itu. Karena tidak mungkin ada yang menulis, karena itu terjadi ya hanya bisa ditemukan dalam hieroglif tulisan kuno Mesir. Terus dia bilang, mana tunjukkan? Ditunjukkanlah, akhirnya ditunjukkan ternyata dalam bahasa Mesir ada istilah Haman di zaman Ramses II. Zaman Ramses II. Maka ini ditulislah oleh Maurice Bucaille bahwasanya ini mukjizat, ya. Karena ternyata di Taurat tidak disebut tentang apa? Haman. Ternyata ditemukan dalam sejarah Mesir dari tulisan kuno, dengan tulisan kuno Mesir ada orang namanya siapa? Haman, dan itu adalah anak buahnya Firaun. Saya rasa di YouTube juga ada, saya pernah lihat sekilas ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kebenaran Al-Qur'an ya, bercerita tentang peradaban Mesir yang ribuan tahun sebelum Masehi, disebutkan ada orang namanya Haman. Yang kedua, di sini Firaun menyebutkan membuat bangunan Sarhan, itu istana, dari tanah liat yang dibakar, yaitu dari tembikar, bata yang dibakar. Dan menunjukkan bahwasanya bangunan yang dimaksud bukan Al-Ahram, bukan piramida, karena piramida bukan dari tanah liat, piramida dari batu yang dipotong. Tapi kenapa Firaun menyuruh buat dari tanah liat? Karena Firaun ingin cross check-nya cepat. Kalau piramida butuh waktu yang panjang, dan fungsi piramida adalah untuk mayat. Sebagaimana pernah kita jelaskan di awal tafsir surat Al-Qasas, mereka buat piramida untuk jadi kuburan yang mewah, sehingga raja-raja Mesir dikubur di situ. Adapun ketika ingin bangunan untuk ngecek langit, maka butuh bangunan yang cepat. Bangunan yang cepat tersebut pakai tanah yang dibakar. Paham? Nah, sebagian orang ketika membaca ini, mereka bilang tidak ada ditemukan dalam sejarah Mesir kuno bangunan terbuat dari apa? Dari tanah dibakar, tanah liat dibakar. Ternyata dibantah lagi, ditemukan ternyata ada. Ternyata ada, ya. Ternyata Al-Quran tidak berbicara tentang piramida, tapi Al-Quran berbicara tentang bangunan yang terbuat dari tanah yang dibakar. Ternyata ada juga di zaman Mesir kuno. Sehingga ini semakin menguatkan tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Kemudian Tahri bin Asyur berbicara atau menyampaikan dalam tafsirnya, apakah Fir'aun akhirnya bangun bangunan tersebut untuk ngecek? Khilaf di karangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan dia sudah bangun tinggi, ternyata dia cek tidak ada, bahlul dia. Memang bisa bangun sampai ke langit, ya nggak bisa lah, capek. Ada yang mengatakan dia baru bikin setengah, tahu-tahu tumbang, akhirnya membunuh para pekerjanya, ya, dan macam-macamnya. Intinya tidak disebutkan apakah dia jadi bikin atau tidak. Maka Fir'aun ingin cross check Musa pendusta atau tidak, maka dia bilang, wahai Haman, bikin bangunan tinggi, saya ingin ngecek Musa itu pendusta. Kata Allah, wastakbara huwa wa junuduhu fil ard. Sombonglah dia dan para pasukannya di muka bumi tanpa kebenaran. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, dan mereka meyakini mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini masalahnya, tidak beriman dengan hari kebangkitan.
Tidak beriman dengan hari kiamat. Kalau orang sudah tidak beriman dengan hari kebangkitan, pasti dia melakukan apa sih yang dia sukai. Tapi kalau orang tahu ada hisab, ada hari kebangkitan, ada hari pertanggungjawaban, maka dia tidak akan semena-mena. Kenapa Fir'aun dan balantaranya semena-mena? Karena mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Annahum ilaina la yurja'un. Mereka menyangka tidak akan dikembalikan kepada kami. Kata Allah, fa akhadnahu wa junudahu, maka kami pun hukum dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Fanabadnahum fil yammi, dan kami lemparkan mereka di laut. Fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. Fir'aun disiksa dengan air. Kenapa? Karena dia sombong, dia mengatakan sungai Nil di bawah kekuasaannya. Dia mengatakan alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dia pernah berkata kepada rakyatnya, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir adalah kekuasaanku? Bukankah sungai-sungai Nil mengalir di bawahku? Dia bangga menguasai air. Ternyata yang dia banggakan tersebut malah menenggelamkannya. Maka dia dibunuh oleh Allah dengan air. Dan Allah mengatakan fanabadnahum, nabadha dalam bahasa Arab itu dipegang terus dibuang, tangkap dulu baru dibuang. Seperti Allah berfirman tentang orang Yahudi, kata Allah, fanabadhuhum wara'a dhuhurihim. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Kami sudah berikan Taurat kepada mereka, nabadhuh yaitu mereka pegang, mereka buang di belakang mereka. Ya. Jadi itu namanya nabath, yang memegang kemudian dibuang. Artinya orang-orang Yahudi sudah tahu Taurat, sudah ngerti, tapi dia tetap buang. Adapun para ulama mengatakan ini kinayah, kiasan, seakan-akan Allah pegang mereka, Allah pegang baru Allah kemudian lemparkan kemana? Ke lautan. Ya, ke lautan. Itu mereka dikuasai baru kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di lautan dengan penuh kehinaan. Fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Maka sungguh lihatlah bagaimana kesudahan buruk bagi orang-orang yang zalim. Seperti Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka, itu Fir'aun dan bala tentaranya, imam-imam yang menyeru kepada neraka jahanam. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan demikianlah orang semakin jauh dari kebenaran semakin top. Tapi dia semakin jauh dari kebenaran maka dia semakin top jadi pemimpin kesesatan. Sejauh mana dia meninggalkan al-haq semakin top jadi pemimpin apa? Kesesatan. Orang-orang yang semakin menjauh dari Al-Quran dan Sunnah semakin menjadi pemimpin dalam apa? Kesesatan. Semakin tenggelam dalam bid'ah semakin menjadi pemimpin dalam kesesatan. Semakin jauh dari tauhid semakin menjadi pemimpin dalam kesyirikan. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa, maka mereka menjadi pemimpin dalam kesesatan, menyuruh kepada neraka jahanam. Tentunya hukuman berbeda antara pemimpin dengan pengikut. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Makanya Allah berfirman tentang Fir'aun, yaqudumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Kata Allah, Fir'aun pada hari kiamat kelak jalan di depan. Suruh anak buahnya ikut, ayo ikut. Kemana? Ke neraka. Dia yang paling depan. Allah sebut dalam surat Hud. Ya. Yaqudumu qaumahu, dia jalan di depan kaumnya, fa'awradahumun nar. Kemudian digiring pada neraka. Jadi pemimpin paling depan, siksaan paling berat. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan hari kiamat mereka tidak bisa ditolong. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Siapa yang bisa menolong mereka? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah, dan kami ikutkan kepada mereka di dunia laknat. Ada yang mengatakan laknat maksudnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk laknat Allah kepada mereka. Ada yang mengatakan semua orang mencaci mereka. Kalau ada orang marah, dasar Fir'aun. Dasar Fir'aun. Ya. Sampai Rasulullah dalam riwayat menggelari Abu Jahal dengan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini siapa? Abu Jahal. Tidak disebut Fir'aun kecuali memang menunjukkan keburukan. Saya waktu ke Mesir ada yang kurang ajar. Ada yang bilang, iya biasa, turunan Fir'aun. ada yang kurang ajar, apa sih tempelnya kepada Fir'aun? Memang turunan Fir'aun. Jadi akhirnya semua orang melaknat siapa? Fir'aun. Sampai hari kiamat semua orang benci kepada Fir'aun. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang tercela, yang buruk, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kesudahan kesombongan Fir'aun, keangkuhannya ya ditenggelamkan di laut ya.
kemudian terus mengalami siksaan, di alam barzah disiksa, dan hari kiamat disiksa dengan yang lebih berat. Makanya dalam surat Ghafir Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Sekarang ini Firaun setelah mereka meninggal, setiap pagi dan petang mereka dipaparkan kepada api, Firaun dan bala tentaranya. Wa yauma taqumu sa'a, itu disiksa kubur. Dan pada hari kiamat kelak masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih pedih. Jadi mereka ketika binasa bukan mereka istirahat, azab berkesinambungan. Makanya Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut, kata Allah, "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Kata Allah tentang kaum Nabi Lut. "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Sungguh mereka ditimpa di pagi hari, jadi mereka disiksa pagi hari. Ketika mereka diangkat oleh malaikat Jibril, kemudian dibanting, dibalikan, dipendamkan dalam tanah, kata Allah, "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Sungguh di pagi hari mereka ditimpa dengan azab yang kontinu, kata Allah, azab yang kontinu. Jadi mereka sekarang sedang disiksa. Terus sampai hari kiamat dipindahkan kepada siksaan yang lebih berat. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.